Saudara, seorang dosen sedianya jadi contoh dan juga mendidik yang baik bagi para mahasiswanya. Namun sayang, apa yang terjadi di Buleleng, Bali justru menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih sebagai teladan, sang dosen justru melakukan pelecehan. Alasan membantu mahasiswinya pun hanyalah jadi kedok dari niat buruk yang kini berujung bui. Dari keterangan polisi, saudara, kasus pelecehan seorang mahasiswi oleh dosennya ini berawal saat korban menulis status di WhatsApp terkait permasalahan skripsi dan juga keluarga. Sang dosen, saudara, kemudian mengomentari status tersebut dan berdalih ingin membantu. Pelaku yang sekaligus dosen pembimbing mendatangi rumah kos korban sekitar pukul 11 malam pada hari Kamis 4 Mei 2023. Setelah keduanya sempat berdiskusi, pelecehan akhirnya terjadi sekitar pukul 1 dini hari Jumat 5 Mei 2023. Tindakan asusila dosen itu pun terekam CCTV di rumah kos korban. Seperti yang bisa kita lihat di layar, saudara, ini dia. Kita saksikan bersama dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang berada di dalam kamar berusaha menarik korban untuk masuk ke dalam kamar. Nah, korban pun menolak dan berusaha untuk menghindar. Korban yang merasa tidak nyaman akhirnya berusaha menjauh. Dan menurut informasi polisi, sebelum kejadian yang terlihat dalam rekaman CCTV, pelaku ini berusaha memeluk korban dan melakukan perbuatan yang melecehkan korban. Korban, saudara, kemudian terlihat berusaha untuk menghindar dari sang dosen dengan berdiri sambil bermain telepon seluler di luar kamar indekosnya. Dan lagi-lagi, saudara, pelaku menarik korban untuk masuk ke dalam kos. Korban pun terus berupaya untuk menghindar. Dan kalau kita perhatikan bersama, saudara, di sini mulai dari duduk hingga berdiri, korban ini berupaya melepaskan diri dari sang dosen. Namun pelaku terus memaksa. Akhirnya sang mahasiswi ini melapor ke Polres Buleleng atas pelecehan yang dialaminya. Dan dalam laporannya, korban juga menyampaikan bahwa sang dosen ini mengancam tidak melancarkan proses skripsinya dan menghapus percakapan di WhatsApp. Kasus ini pun langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Buleleng. Dan akibat perbuatannya, saudara, sang dosen cabul ini dipecat dari tempat ia mengajar, yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Buleleng. Pihak kampus mengambil tindakan tegas agar tak ada lagi pengajar ataupun pegawai kampus lainnya yang berbuat asusila seperti yang dilakukan pelaku. Lalu seperti apa sebenarnya sosok dosen yang tega melecehkan mahasiswinya tersebut? Pria ini bernama Putu Agus Aryana yang merupakan dosen tetap sejak 2017 di Stikes Buleleng. Ia telah memiliki gelar doktor dan selama ini mengajar sebagai dosen jurusan keperawatan di Stikes Buleleng. Dan atas perbuatannya, Putu pun meminta maaf pada korban dan keluarga. Yang pertama, saya menyesali dan menyadari kekeliruan yang saya lakukan. Yang kedua, kepada korban dan keluarga korban, saya secara pribadi dan juga secara keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan. Yang ketiga, saya akan bertanggung jawab dan mentaati semua prosedur hukum yang berlaku dan yang sedang saya jalani. Polisi pun, saudara, akhirnya menetapkannya sebagai tersangka. Sejak Minggu 7 Mei 2023, penetapannya sebagai tersangka dilakukan setelah melakukan gelar perkara dan mengumpulkan 2 alat bukti dalam kasus pelecehan seksual ini. Beberapa barang bukti disita polisi, diantaranya adalah rekaman CCTV, keterangan saksi, pakaian korban, dan juga telepon genggam korban serta pelaku. Polisi pun menjerat pelaku dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Pelaku dikenakan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pasal 6 huruf A dan huruf B di atas 5 tahun.
ada ancaman dan korban yang dilakukan. Tidak ada. Dan ternyata tidak hanya di Buleleng, Bali, saudara, ada lagi kasus pelecehan terhadap perempuan. Jika sebelumnya menawarkan membantu mahasiswi yang mengalami masalah, namun yang satu ini dengan modus perpanjangan kontrak kerja. Seorang karyawati, saudara, di salah satu perusahaan di wilayah kawasan industri Cikarang melaporkan atasannya ke Polres Metro Bekasi lantaran terus diajak menginap bersama untuk mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Setelah korban dengan tegas menolak ajakan bos cabul tersebut, langsung memutus kontrak kerja korban, saudara. Padahal kontrak kerja korban ini sejatinya baru habis pada 13 Mei 2023 mendatang. Timbul ada rasa ketakutan nggak, Mbak? Iya, resiko yang dapetin. Iya. Ya ada sih. Ketakutan seperti apa, Mbak? Kayak ya trauma aja gitu. Tekanan batin juga. Setelah melapor, kemudian korban diperiksa polisi didampingi oleh kuasa hukumnya. Korban menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi pada Selasa siang. Dan dalam pemeriksaan selama hampir 6 jam lamanya, penyidik mencecar ada 35 pertanyaan. Selain korban, hari ini saudara, polisi juga menjadwalkan untuk memeriksa bos cabul, namun ia belum juga hadir. Sebelumnya, saudara, kasus karyawati diajak kencan dengan atasannya ini sempat menghebohkan dunia maya. Di salah satu akun Twitter John Sitorus, bahkan pembahasan kasus karyawati diajak menginap bersama oleh atasannya ini mendapatkan banyak sekali sorotan dari berbagai pihak. Tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu. Udah nggak usah diperpanjang. Soalnya janji kamu palsu. Aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf Pak, saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Polisi, saudara, akan segera memanggil terlapor atau manajer perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, ia dilaporkan ke polisi oleh salah satu seorang karyawatinya. Laporan ini dilayangkan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual serta tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pelecehan bisa terjadi pada siapa saja dan juga di mana saja. Tidak hanya fisik, bahkan seringkali pelecehan ini berawal dari kata-kata. Dampaknya pun, saudara, kerap menyisakan trauma. Jadi, tetaplah waspada atas segala bentuk tindak asusila.